kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini ya di Pilih Kartu. Dan ingat ini adalah general reading ya. Jadi tidak harus resonate dan cocok dengan semua yang menonton karena ini tidak dibuat untuk satu orang, tidak seperti personal reading. Oke? Bagi kalian yang ingin personal reading selama masih dibuka, kalian bisa cek di description box kemana kalian bisa mendaftar atau kalian bisa lihat keterangan yang ada di YouTube ini ya soal personal reading, oke? Dan ingat ini adalah konten, maksudnya ini hanyalah konten gitu ya. Harapannya untuk menghibur gitu. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas ya. Aku akan membacakan apa adanya yang terlihat di sini, cuman berharapnya sih isinya sesuai dengan harapan kalian gitu ya. Harapannya sih memang ini menghibur ya. Kalau menghibur anggaplah ini hanya konten hiburan gitu ya. Oke. Jadi tetap aku akan membacakan apa adanya sesuai apa yang tampak di sini dari sudut pandang aku. Tentunya um, tidak semua yang terbaca di sini harus sesuai dengan harapan kalian ya. Dan ini juga hanyalah konten, hanyalah general reading. Jadi sekali lagi, sikapi secara bijaksana dan cerdas. Baik, untuk pilih kartu kali ini, topiknya adalah finansial setelah menikah ya. Jadi bagaimana situasi finansial kalian setelah menikah ya. Kalian fokus saja pada pertanyaannya, kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa klik saja grup pilihan kalian ya. Oke, pilih kartu lainnya dengan pembacaan singkat juga tersedia di Instagram dan TikTok aku tentunya ya. Oke, kita langsung menuju ke pilih kartu ya. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke, kalau kalian mau memilih setelah kartu dibuka boleh. Aku akan buka dulu lalu kalian bisa pilih lagi dengan intuisi kalian. Oke? Oke, ini adalah kartu yang telah dibuka. Kalian bisa juga pilih setelah kartu dibuka yang sesuai dengan intuisi kalian. Jadi tetap sesuai dengan intuisi kalian. Ya, kalian bisa pilih yang sebelum dibuka atau yang sesudah dibuka jika butuh pembeda ya. Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Oke, kita langsung menuju ke grup pilihan kalian. Oke, grup 1. Di sini aku melihat ada energi Virgo, Aries, Aquarius. Aquarius cukup kuat juga ya. Virgo dan Aquarius kuat di sini. Ya, Aries juga lumayan. Kemudian ada Gemini. Ya, aku cek lagi ada Capricorn kalau aku lihat tadi ya. Kemudian Libra juga ada di sini. Oke, itu yang aku lihat ada di sini ya. Ada Scorpio juga di sini ya. Untuk grup 1. Oke, aku pikir cukup itu energi yang terlihat di sini untuk grup 1. Ya, jadi bagaimana sih kira-kira situasi finansial kalian setelah menikah? Wow, kalau aku lihat di sini parah sih. Parah berpotensi untuk suksesnya gitu ya. Jadi mungkin saja kalian sebelum menikah itu orang yang cukup ambisius, bisa jadi gitu ya. Cuman seperti apapun situasi kalian sebelum menikah ya, situasinya entah bagaimanapun ya, sebelum kalian menikah, aku lihat di sini setelah menikah kalian itu makin sukses ya. Kalian berpotensi sekali untuk sukses ya. Di sini terlihat kesuksesan yang besar setelah kalian menikah. Oke? Pertama, bisa jadi memang kalian sudah memulai kesuksesan atau usaha itu dari sebelum menikah ya. Mungkin saja sebagian dari kalian memang sudah cukup sukses setelah pencapaiannya sebelum menikah. Nah, setelah menikah itu bisa lebih sukses lagi. Tetapi kalau kalian merasa sebelum menikah itu biasa-biasa saja gitu ya, kondisi kalian bisa biasa-biasa saja atau cenderung sulit misalkan. Nah, kalian ini bisa punya kesempatan besar saat sudah menikah. Jadi bisa ada hal yang tidak terduga dan situasi cukup berubah, bisa seperti itu.
Nah, makanya seperti yang gue bilang, seperti apapun situasi kalian sebelum menikah gitu ya, sebelum berkomitmen menikah gitu ya, kehidupan kalian setelah menikah itu dari finansial sangat bagus sekali ya, sangat sukses. Kalau aku lihat di sini berpotensi sekali untuk sukses. Kalian bisa mendapatkan banyak kesempatan untuk kalian lebih sukses lagi dalam hal keuangan. Ingat ya, di sini aku hanya berbicara soal keuangan, finansial setelah menikah, tidak membicarakan aspek yang lain, oke? Jadi, kehidupan finansial kalian setelah menikah itu luar biasa, parah banget suksesnya ya. Itu yang kulihat di sini. Semua kembali sama kalian, tapi aku melihat di sini dalam hal keuangan kalian punya banyak keberuntungan setelah menikah. Kalian bisa mendapatkan banyak kesempatan yang bisa mendukung kalian untuk meraih banyak hal kalau kalian ini ambisius banget untuk mengejar itu. Ya, jadi luar biasa sih menurut aku untuk grup 1 ya. Di sini aku melihat memang kalian cukup ambisius gitu ya. Dan setelah menikah energi yang aku lihat itu kalian bisa jadi makin ambisius gitu ya. Kalau ambisius seperti ini aku melihatnya sih sebelum menikah kalian juga adalah benih-benih ambisius itu gitu loh. Ya jadi, mmm, bukan orang yang sebelumnya tidak ambisius banget terus jadi ambisius gitu, kayaknya enggak sih. Tapi kalau dari ambisius banget terus mereka lebih mengurangi sisi ambisiusnya, aku masih menemukan itu ya, aku masih bisa mengerti itu gitu ya. Tapi kalau orang itu pada akhirnya ambisius, itu biasanya sudah ada benih-benih ambisius, ya. Dan kalau sebaliknya, maksudnya dari ambisius menjadi relatif tidak ambisius, itu ada banyak, apa ya, faktor sih yang membuat seperti itu dan tentu tidak aku jelaskan di sini karena jadi panjang gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kecenderungan orangnya itu memang tidak ambisius dari awal, biasanya ke depannya juga kecenderungan nggak ambisius gitu, nggak terlihat ambisius juga gitu. Walaupun bukan berarti tidak ambisius terus tidak meraih banyak hal ya, bisa karena ada juga ya, bisa saja orang nggak ambisius tapi kecenderungan attract, menarik banyak hal. Memang seperti itu juga sih, makin dikejar secara fisik dengan makin dikejar dengan fisik dan ambisi ya, seperti ya itu, seperti energi yang ambisius parah gitu, itu bisa jadi makin sulit dan hanya stres aja. Tapi kalau orang itu bisa lebih rileks energinya gitu ya, bisa jadi mereka memanifestasikan banyak hal, bisa jadi seperti itu atau memanifestasikan apa yang pernah mereka inginkan, juga bisa seperti itu sih ya. Tapi, di sini aku melihatnya mungkin sebelum menikah memang kalian sudah ambisius atau sudah ada benih-benih ambisius. Dan saat menikah itu terlihat sekali gitu ya, kalian makin bergairah untuk, mmm, merealisasikan banyak hal, banyak impian gitu. Oke, dan kalian makin semangat juga sih. Semangat ini didukung juga karena situasinya mendukung, didukung juga karena situasi loh. Gini, gini, gini. Maksudnya semangat di sini juga tidak lepas dari situasi yang sangat mendukung, ya. Kalian mau apa itu didukung untuk itu gitu loh, ya. Jadi ya balik lagi semua juga tentang momentum sih ya. Nah, di sini aku melihat memang kalian mmm, apa ya, mendapatkan support itu ya, entah dari manapun jalannya gitu, ada dukungan itu, situasi yang mendukung untuk kalian meraih banyak hal, ada banyak kesempatan dan ya bisa aku bilang ini juga bagian dari antara takdir sama ya keberuntungan. Gini ya, keberuntungan kalau tidak diimbangi dengan usaha ya itu hanya terlewatkan aja. Nah, kalau kalian di sini kan juga berusaha, jadi memanfaatkan kesempatan yang ada. Kesempatan di situ ya bisa juga keberuntungan gitu loh. Nah, aku melihatnya di sini juga memang ada takdir sih untuk kalian bisa bisa sesukses ini gitu. Dan takdir juga tidak lepas dari karakter orangnya ya, bawaan karakter jiwanya gitu. Biasanya nggak lepas juga dari um, karakter dari jiwanya gitu ya, yang mereka bawa ke kehidupan ini gitu. Seperti itu ya. Jadi semuanya memang saling nyambung sih, saling berkaitan gitu, nggak mmm, tidak
hanya dari satu pihak, oh takdir aja, nggak juga. Jadi kayak memang ada kesinambungan sih kalau aku lihat gitu ya. Seperti itu, oke? Nah, di sini aku melihat kalian bisa saja mendapatkan partner. Partner ini bisa pasangan kalian, bisa partner yang lain. Pokoknya dalam hal pekerjaan, terutama dalam bisnis bisa jadi kalau kalian pada akhirnya nanti punya bisnis atau buka usaha gitu ya. Pokoknya kalian punya partner di mana ya kalian bisa sukses bareng gitu loh di situ ya, bisa berjaya bareng di situ ya. Sangat kooperatif banget gitu. Dan yang aku lihat di sini, oke, kalau aku lihat di sini memang banyak major arcana ya. Ya lumayan lah major arcananya itu cukup banyak juga gitu. Ada beberapa major arcana gitu. Makanya aku bilang bisa jadi ini juga tentang takdir yang kalian lalui atau harus kalian lalui gitu ya. Semuanya mengarah pada kesuksesan dan kemampuan untuk meraih banyak hal ya dalam hubungannya dengan finansial, maksudnya gitu, oke? Di sini aku melihat kalian itu lebih apa ya? mmm, punya jiwa, mmm, jiwa apa ya? Sorry, tiba-tiba ada makin suka lah sama yang namanya adventure gitu ya. Jadi, mmm, ya aku melihatnya kalian menikmati itu, makin bereksplorasi gitu ya. Makin berjiwa petualang lah ya dalam hal ini, karir atau usaha, itu yang kulihat di sini. Kemudian setelah menikah kalian di sini energinya kelihatan, agak dingin ya memang, agak dingin tapi sebenarnya di dalamnya itu, penyayang gitu loh. Jadi bisa mudah tersentuh dan nggak tegaan gitu. Jadi di satu sisi kalian tampak keras, tapi di sisi lain kalian ini sebenarnya lembut. Jadi mungkin casingnya aja yang kelihatannya itu um, heartless gitu. Dari casingnya aja kelihatannya kayak orangnya tegaan gitu. Padahal dalamnya kalian nggak setega itu juga. Maksudnya kalian ini cukup bijaksana dan um, juga melibatkan perasaan lah di situ. Oke. Oh ya, balik lagi, aku juga tidak bilang sorry, ulang ya. Tadi karakter yang aku sebutkan tadi itu yang terbaca di sini, tapi bukan berarti sebelum kalian menikah itu karakter kalian tidak seperti itu. Bisa saja ya karakter kalian sebelumnya juga memang seperti itu, cuman ini karakter yang aku lihat di sini. Ya, jadi entah ini memang setelah menikah atau dari sebelum menikah juga karakternya sudah seperti itu atau mungkin ya lebih menguat lagi karakter itunya gitu. Bisa seperti itu juga sih ya, oke? Oke, nah selanjutnya aku buka juga dari kartu yang lain dan isinya juga banyak Major Arcana loh. Oke, di sini kalau aku lihat, banyak juga kan Major Arcana, bahkan di situ ada Ten of Pentacles gitu. Jadi udah jelas sih kalian bergelimang harta di saat setelah menikah. Entah kalian sebelum menikah itu seperti apa, tapi setelah menikah aku melihatnya finansial kalian bergelimang harta. Ya, kalian cukup happy kok kalau aku lihat di sini ya. Sangat kuat dan sangat sangat kuat secara secara finansial ya. Maksudnya namanya juga bergelimang harta, jadi finansialnya oke banget di sini. Jadi uang itu bukan masalah sih buat kalian di sini ya. Situasinya macam-macam ya, kesempatan itu bisa datang dari manapun jalurnya gitu. Apakah dari pernikahan kalian atau dari tempat lain itu juga bisa. Tapi setelah menikah aku melihatnya situasinya seperti ini gitu. Mungkin faktor luck kalian atau kesempatan kalian itu bisa kalian dapatkan banyak setelah menikah. Kalian bisa memperoleh banyak kesempatan setelah menikah, bisa seperti itu juga lah ya intinya. Oke, jadi ya aku melihatnya di sini karakter-karakter yang tangguh sih ya. Jadi mereka kalau kerja ya kerja, nggak nggak melibatkan banyak perasaan dalam pekerjaan gitu. Jadi berusaha profesional gitu ya. Jadi kalau orang bikin salah, ya mereka berpikirnya profesional aja. Kalau mereka
menggunakan perasaan itu di luar gitu ya, di luar itu gitu. Mereka mau, mmm, memberi ya, itu di luar itu gitu, tapi dalam pekerjaan mereka berusaha profesional. Jadi kelihatan memang karakternya keras di sini gitu ya. Ya, bisa juga kalian happy banget dengan pasangan kalian setelah menikah gitu ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, sebagian dari kalian bisa saja sebelumnya punya masa lalu yang sulit gitu ya, mungkin lebih banyak sakit hatinya di masa lalu. Nah, kalau benar situasi kalian ada yang seperti itu, tenang saja karena sepertinya pernikahan itu adalah hadiah untuk kalian, blessing untuk kalian, berkat untuk kalian karena semua itu bisa terbayar setelah pernikahan itu gitu. Maksudnya setelah pernikahan situasinya jadi lebih baik atau jauh lebih baik gitu. Ya. Itu yang kuliah di sini untuk grup 1. Good luck untuk kalian ya, semoga diberikan yang terbaik dan kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, grup 1, bye. Oke, grup 2 ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Di sini aku melihat ada energi Aries, Libra, Pisces, Pisces ya, Aquarius, Taurus, Scorpio, Leo, Gemini juga ada di sini ya. Yaitu yang kulihat di sini, tadi Libra sudah aku sebut ya. Oh, ada Virgo juga sih kalau aku lihat ya. Ya, grup 2. Kita langsung menuju ke pembacaan ya. Itu tadi energi yang tampak di sini. Kira-kira seperti apa situasi finansial grup 2 setelah menikah? Kalau aku lihat di sini, kalian grup 2 ya. Grup 2 itu bisa juga lebih banyak uangnya sih saat sudah menikah. Tetapi kalau yang aku lihat di grup 2 itu jalurnya mereka ini bisa saja punya pasangan yang memang mendukung mereka atau mungkin pasangannya sudah lebih dari mapan, sudah seperti itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di grup 2 ini bisa jadi dari pasangan ya, dari pasangan yang memang finansialnya oke banget gitu. Lalu grup 2 jadi ikut oke gitu secara finansial. Tapi yang jelas kalau aku lihat di sini, finansial setelah menikah itu makmur, terus, tipe-tipe pasangan yang udah nggak takut kekurangan uang gitu. Tipe-tipe pasangan yang, mereka nggak harus ngapa-ngapain, mereka kelihatan beruang beruang. Kelihatan finansialnya udah oke gitu, nggak harus ngapa-ngapain, tapi kelihatannya memang mereka sudah oke banget secara finansial gitu ya, gitu. Itu yang kulihat ya. Jadi kalau ditanya bagaimana finansial sesudah menikah, finansialnya bagus, bagus banget. Finansialnya bagus banget di sini. Beberapa kali aku buka ada Queen of Pentacles ya dari deck yang berbeda. Jadi kesimpulannya kalau aku lihat di sini sih mungkin saja lewat jalur pasangan ya. Jadi bisa jadi kalian grup 2 itu mendapatkan pasangan yang bisa memberikan banyak hal, mendukung atau merealisasikan mimpi kalian gitu. Nah, kalau grup 1 itu kan yang terlihat mereka sendiri juga bereksplorasi gitu loh yang tampak di situ. Nah, kalau grup 2 tanpa kelihatan banyak eksplorasinya, mereka udah kelihatan oke secara finansial ya. Jadi secara finansialnya berlimpah sih, sebenarnya tetap berlimpah di sini gitu. Jadi meskipun kelihatannya apa yang dijalankan, maksudnya apa yang dijalankan itu entah karir atau bisnisnya nggak terlalu kelihatan kerja keras banget, tapi finansialnya udah oke gitu. Jadi finansial top ya, bergelimang harta juga grup 2 ini. Tapi yang paling kuat di sini bisa jadi melalui
peran pasangan juga gitu yang memang mensupport itu, mendukung itu gitu. Jadi mungkin keberuntungan kalian itu adalah mendapatkan pasangan yang memang powerful dalam hal keuangan atau finansial gitu. Jadi kalian tipe yang nggak harus capek, nggak harus mikir banyak-banyak, pokoknya udah makmur, duduk manis aja udah kayak ratu gitu, kira-kira seperti itu. Ratu atau terserah sih mau ratu atau orang yang cukup dimanjakan gitulah, nggak harus perempuan, nggak harus wanita, bisa juga pria sih, ya. Oke, kemudian energi yang aku lihat di sini ya, balik lagi, sebenarnya aku hanya membaca soal finansial, cuman ada pesan lain yang aku tangkap juga. Pertama, ini bisa aja ada kaitannya dengan third party situation. Balik lagi, ya ini general reading gitu ya, kalian ambil saja kalau itu resonate untuk kalian, atau ambil yang resonate aja. Kalian bisa grup 2 ya, sorry, aku berbicara pada grup 2, belum tentu juga kalian akan resonate dengan grup 2 ya. Aku melihat grup 2 ini masa lalunya menyedihkan, berat, susah, bisa jadi seperti itu. Nah, setelah menikah mereka benar-benar naik status sosialnya dan hidupnya berubah cukup drastis. Tadi aku sudah bilang peran pasangan itu kuat di sini. Kedua, aku mendapatkan pesan atau, menangkap atau membaca energi lah ya, membaca di sini ya. Orang yang menjadi pasangan grup 2 ini adalah orang yang sebelumnya sudah grup 2 kenal, sudah grup 2 kenal atau sudah mereka ketahui, cuman hubungannya nggak langsung gitu. Ingat ya, tangkap dengan, tangkap sorry, aduh gimana ya mau mengungkapkannya agak ribet nih. Tangkap kalimat aku secara benar ya, semoga jangan salah paham. Jadi gini, entah kalian ini sudah bertemu atau belum sama pasangan kalian ini calon pasangan kalian ini, kalau kalian belum menikah ya, entah kalian sudah ketemu atau belum sama orang ini, tetapi orang ini adalah orang yang dinamika ceritanya itu gini, sebelum kalian menikah, kalian itu sebenarnya sudah saling kenal gitu loh. Cuman hubungannya tidak langsung bersama terus menikah, atau tidak langsung menjalin hubungan relationship gitu ya, terus menikah, nggak seperti itu. Kalian sebelumnya sudah saling kenal, terus nggak bersama sih sebenarnya, terus habis itu kembali lagi untuk bersama gitu. Bisa jadi di waktu sebelumnya kalian ini sudah terlibat cinta, atau salah satu di antara kalian ini sudah ada yang jatuh cinta gitu, cuman hubungan ini belum terrealisasikan, putus dulu atau nggak bersama atau mungkin belum ada hubungan apapun juga bisa sih, tapi sepertinya sudah ada kaitan dengan cinta, jadi udah ada yang jatuh cinta lah minimal, bisa jadi seperti itu. Entah juga kalian saat ini sudah ketemu sama orang ini atau belum, sudah kenal sama orang ini atau belum, tetapi yang aku baca ini adalah gambaran ke depannya kan. Nah, ke depannya ini kalian ceritanya sudah sebelum kalian menikah sama dia, sama mereka ya, kalian itu sudah mengenal mereka sebelumnya gitu. Cuman tidak langsung terlibat hubungan gitu, oke? Seperti itu. Itu yang kulihat di sini. Kemudian ada kaitannya sama third party situation. Jadi mungkin saja sebelum kalian akhirnya bersama orang ini atau menikah sama orang ini, ada yang tidak available. Bisa saja seperti itu. Ada yang belum benar-benar selesai dengan pasangan sebelumnya, bisa saja seperti itu. Pokoknya di sini ada yang cinta banget, bisa jadi gitu. Tapi gini ya, kalau aku lihat sih cinta itu sudah ada dari pertemuan sebelumnya gitu, minimal salah satu di antara kalian gitu ya. Walaupun tidak harus punya hubungan gitu loh ya, walaupun tidak harus dikatakan gitu ya. Semoga bisa menangkap apa maksud aku ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman, oke. Nah, aku melihatnya mungkin memang takdir kalian ya, takdir kalian memang punya hidup yang sangat berubah gitu loh. Kalau di sini aku melihatnya memang udah jelas bahwa sebelumnya itu susah, kemudian setelah menikah jadi, mmm, apa ya, bergelimang harta juga bisa, tapi situasi hidupnya itu sangat signifikan bedanya antara sebelum menikah sama sesudah menikah. Kalau grup satu itu kan bisa saja ada yang seperti itu, bisa saja yang memang, makin ini aja, makin sukses aja gitu. Bisa jadi nggak harus semuanya tuh sebelumnya sulit gitu. Atau mungkin ada juga yang sulit tetapi mungkin mereka sudah bisa
merubah situasi hidupnya gitu. Terus keadaan jadi lebih naik gitu ya ketika, setelah menikah gitu. Keadaan jadi jauh lebih baik lagi setelah menikah gitu. Itu untuk grup satu. Grup 2 di sini sebenarnya ada persamaan. Persamaannya itu kehidupan setelah menikahnya itu cukup signifikan gitu loh, berubah banget. Tapi yang paling jelas di sini adalah grup 2 masa lalunya memang sulit gitu. Jadi sangat signifikan sekali perbedaan antara sebelum dan sesudah menikah gitu. Dan memang mungkin ini adalah takdir grup 2 punya kehidupan yang seperti itu pada akhirnya setelah menikah gitu. Ya, jadi itu yang kulihat di sini. Um, Kemudian, ya tadi aku udah bilang ya soal third party situation sudah. Aku pikir itu sudah cukup ya. Oke, aku coba lihat gambaran dari kartu lainnya ya. Oke, di sini kalau aku lihat memang segala mimpi kalian yang pernah ada dulunya di masa lalu sebelum menikah itu bisa tercapai saat sudah menikah. Jadi memang lagi-lagi yang aku ingin katakan, kehidupan sesudah kalian menikah itu lumayan drastis, signifikan banget gitu ya. Jadi kehidupan yang tidak kalian duga sebelumnya atau pernah kalian impikan, tapi kalian nggak menduga itu akhirnya bisa terjadi juga setelah kalian menikah gitu. Jadi banyak impian kalian bisa tercapai saat kalian menikah. Ini peran pasangan itu besar sekali gitu ya. Kemudian ya hubungan kalian ini sebelum menikah sampai akhirnya menikah itu memang bisa jadi sulit gitu loh ya. Tidak mudah untuk kalian bersama pasangan kalian ini atau calon pasangan kalian ini gitu. Jadi bisa jadi banyak drama, banyak dinamika, banyak ujian atau banyak tantangan lah untuk kalian bersama. Mungkin situasi kalian itu tidak benar-benar mendukung untuk kalian bersama. Jadi memang ada pengorbanan atau keberanian yang harus diupayakan di situ gitu. Itu yang aku lihat di sini untuk akhirnya kalian bersama sama pasangan kalian ini atau pasangan masa depan kalian inilah ya, calon pasangan kalian ini gitu ya. Aku melihatnya seperti itu. Memang ada yang posesif di sini bisa jadi seperti itu. Itu yang kulihat di sini ya. Atau bisa saja gini. Mungkin kalian punya pasangan yang diinginkan oleh banyak orang. Jadi ya di situ bisa ada tantangan juga gitu. Banyak orang yang ingin berada di posisi kalian, bisa seperti itu juga gitu ya. Pokoknya itu sih energi yang kulihat di sini ya, dinamika third party situation, tentang masa lalu kalian yang berat, susah gitu, dan semuanya berubah setelah menikah gitu. Saat menikah kalian memang benar-benar signifikan, berubah drastis hidupnya, di atas ya, tingkat sorry, status ulang, status sosial berubah, naik ke atas, keadaan finansial juga berubah, naik ke atas, banyak hal yang berubah naik ke atas. Itu yang kulihat di sini, oke? Untuk grup 2, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik dan kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 2. Oke, grup 3, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Aku akan sebutkan energinya yang tampak di sini. Di sini ada Libra, kemudian ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, Aries juga ada di sini. Tampak ada Aries ya. Coba aku cek lagi ada apa lagi yang terlihat di sini. Ya ada Libra ya di sini. Oke, itu yang aku lihat ada di sini. Oke. Untuk grup 3 ya. Jadi seperti apa situasi finansial kalian setelah menikah? Gini, ini tidak sepenuhnya tampak baik ya. Jadi kalau kalian tidak mau mendengar, kalian masih punya waktu untuk skip aja. Kalian skip aja, nggak apa-apa ya. Karena ini bisa jadi trigger untuk kalian. Trigger yang nggak enak untuk kalian ya. Oke, sudah aku peringatkan, ada trigger yang kemungkinan akan nggak enak didengarnya ya. Tapi aku hanya membaca apa adanya yang tampak di sini. Baik grup 3, kalau aku lihat di sini, ada lebih dari satu
skenario karena ini juga general reading, tidak untuk satu orang aja, nggak hanya menceritakan satu orang ya. Pertama, bisa saja grup 3 ini sudah bergelimang harta. Ya, sudah cukup kaya, entah sukses apa nggak sukses itu relatif ya, kadang memang udah kaya gitu ya, bukan dilihat sukses dari, kerjanya, nggak harus dilihat dari itu sih, kadang, ya memang sudah kaya bisa jadi seperti itu kan. Jadi kayaknya memang bisa saja sudah kaya atau kaya karena ya kesuksesan ya untuk mencapai itu gitu. Oke. Nah, bisa saja grup 3 ini memang sudah kaya, sudah bergelimang harta, sudah di atas lah soal finansial itu ada di atas. Bisa jadi cukup terpandang, pokoknya makmur lah ya. Mmm Abundance-nya banyak gitu loh, ya terutama dalam hal finansial. Pokoknya banyak materi di sini, kelihatan cukup kaya gitu, bisa jadi seperti itu. Kemudian ada potensi, third party situation di sini, ya, sorry banget. Nah, jadi dari kaya di atas bahagia memiliki banyak hal atau orang bisa melihat dia punya atau mereka punya semuanya ya yang diinginkan oleh orang-orang gitu. Dari yang sebelumnya di atas seperti memiliki banyak hal dan tidak kekurangan ya, seperti punya uang, punya kebahagiaan, punya keluarga, pokoknya punya ya kita nggak bisa bilang punya semuanya sih karena tidak ada kehidupan yang sempurna juga gitu ya, tapi kelihatannya memiliki banyak hal lah intinya gitu. Dari itu ya dari posisi di atas itu bisa terjun ke bawah nih, karena bisa jadi adanya orang ketiga di sini yang menggerogoti. Ya, kita nggak bisa bilang hanya dari satu faktor ya, karena, mmm, ini juga general reading dan aku tidak membaca lebih spesifik, entah bagaimana ceritanya, pokoknya ada energi orang ketiga di sini, bisa saja ada energi orang ketiga di sini, ada energi kesedihan di sini, ada energi sakit hati di sini, konflik sakit hati, kehilangan kepercayaan, pokoknya meruntuhkan semuanya. Pertama meruntuhkan, merusak hubungan itu, terus akhirnya menggerogoti segala kebahagiaan dan apa yang dimiliki. Bisa seperti itu. Serem ya. Makanya aku tadi udah bilang ini bisa jadi trigger yang nggak enak. Aku peringatkan di awal, oke? Ada skenario seperti itu. Skenario lainnya yaitu setelah mereka sudah porak-poranda, sudah kehilangan banyak hal dari memiliki segala hal, dari memiliki banyak hal sampai kehilangan banyak hal, kehilangan segalanya sepertinya gitu ya. Cinta, pasangan, kepercayaan, l semuanya hilang. Hanya menyisakan luka yang mendalam di sini. Dari situasi yang terpuruk seperti itu mereka akhirnya berusaha mengulang lagi gitu loh. Berusaha membangun kembali hidup mereka dari puing-puing yang tersisa. Dan disitulah terlihat mereka itu harus survive banget, berusaha untuk survive, berusaha berjuang bagaimana bertahan hidup. Kalau sebelumnya di sini terlihat nggak usah mikir untuk bertahan hidup karena punya banyak hal gitu loh. Ya hartanya kayaknya lumayan banyak gitu loh di sini dan hartanya relatif mudah didapat ya. Kayak uang itu mudah mengalir ke mereka, mudah didapat, pokoknya makmur gitu loh. Mungkin anak-anaknya juga bisa jadi hidup dalam kemewahan, bisa jadi hidup dalam keadaan yang serba ada, bisa seperti itu. Pokoknya di sini kelihatan orang yang tadinya itu hidup cukup mewah, hidup dalam kenyamanan, super kenyamanan, kemudian keadaan itu berubah, berbalik ya, mereka bisa kehilangan, tadi aku udah bilang, kehilangan segala-galanya, bahkan hanya menyisakan luka yang dalam. Jadi udah kehilangan banyak hal, rugi gitu kan, terus lukanya yang dalam ini juga nggak main-main gitu loh. Gimana ya, ini kayak orang yang tadinya berharap banget sama pasangannya, kemudian merasa dikhianati gitu, seperti ada unsur-unsur itunya gitu. Jadi kayak mungkin tipikal orang yang sangat, bergantung secara emosional sama pasangannya, berharap banget sama pasangannya, cinta sama pasangannya, memberikan hidupnya untuk pasangannya, menggantungkan hidupnya untuk pasangannya, terus tiba-tiba pasangannya itu mengkhianati dia, mengkhianati mereka, dan
segala hal itu ya rasanya tuh berubah banget gitu. Kayak dijatuhkan dari langit ke tujuh gitu. Jadi, yang bikin runtuh itu bukan cuman kehilangan tadi ya, secara materi, tapi maksudnya kehilangan pasangan di sini entah apakah akhirnya berpisah atau ya lebih ke pernikahan yang sudah tidak ada kepercayaan di situ, gitu. Jadi, pernikahan yang rasanya udah sangat menyakitkan di situ, bisa seperti itu. Jadi, ya tidak harus berpisah sih maksudnya, tapi ada luka dalam di situ, jadi pernikahannya tidak baik-baik saja, jauh dari yang namanya baik-baik saja. Ada keadaan itu di sini ya, third party situation ya, yang membuat segala kebahagiaan itu direnggut ya. Jadi merasa menjadi orang yang paling tidak bahagia, bisa seperti itu. Mohon maaf banget aku memang apa adanya membaca di sini, tapi ini juga belum tentu resonate gitu ya. Tidak ingin menakut-nakuti ya, makanya aku akan tambahkan skenario yang lain yang aku lihat di sini ya. Jadi bukan hanya buruknya aja, tapi baiknya juga aku akan sebutkan. Baiknya di sini skenario lainnya itu adalah, ya balik lagi mereka berjuang banget dari bawah, rasanya berat, tapi yang paling berat itu mungkin saja karena kekecewaan terhadap pasangan sih. Jadi kayak orang yang udah cinta banget, ya gimana sih, makanya itu hati-hati sih ya, hati-hati kalau terlalu bergantung sama pasangan. Bergantung di sini bisa jadi secara emosional juga gitu. Karena segala hal di dunia ini cie, segala hal yang menyertai kita itu kan tidak abadi ya. Bahagia sendiri juga tidak abadi gitu loh. Maksudnya tidak abadi itu kita kan tidak sepanjang waktu bahagia, ada kalanya kita harus survive untuk berusaha bahagia berusaha bahagia. Ada kalanya ujian itu datang gitu loh. Jadi ya segala hal yang, mmm, menyertai kita itu semua bisa berubah gitu. Apakah kebahagiaan, kesedihan, penderitaan, harta, pasangan, cinta, kepercayaan gitu. Jadi memang harus hati-hati sih ya. Karena ya, kalau melihat sebagian orang di luar sana kan juga ada ya tipe-tipe yang seperti itu. Misalkan wanita yang tipenya memang seluruh hatinya diberikan ke pasangannya dan secara emosional sangat bergantung sama pasangannya. Padahal, ya yang harus diwaspadai itu adalah kita tidak selalu hidup bersama pasangan gitu. Ya bisa juga kan pada akhirnya maut yang memisahkan gitu, seperti itu. Ya intinya, semakin besar ketergantungan kita sama seseorang, bahkan secara emosional, pikiran, itu semakin besar juga potensi kita akan hancur tanpa orang tersebut gitu. Yang namanya juga ketergantungan gitu ya. Jadi efek efek runtuhnya, efek hancurnya itu bisa lebih hebat gitu. Karena itu keterbiasaan untuk menggantungkan diri kita pada orang lain gitu. Padahal keadaan seperti itu tidak selamanya akan seperti itu juga gitu. Gitu kan. Karena ya masa depan, takdir, akhir hidup seseorang kan sebenarnya juga tidak ada yang benar-benar tahu sih sebenarnya gitu ya. Paling cuman membaca potensi tapi kan ya kita hanya tahu saat itu sudah terjadi gitu. Benar-benar tahu faktanya setelah itu terjadi. Sebelumnya ya lebih seperti membaca, berasumsi, melihat potensi gitu-gitu aja sih sebenarnya gitu. Ya kan? Tidak ada yang tidak ada yang bisa menurut saya ya, menurut aku, tidak ada yang bisa membaca seperti membaca buku yang sudah sangat jelas gitu. Pasti ada bagian-bagian yang kaburnya itu juga ada gitu. Kayak membaca buku yang sudah jelas runtutan ceritanya seperti apa dan tidak bisa dirubah, memang itu yang sudah tertulis kan tidak selalu seperti itu. Takdir aja, ada bagian yang masih bisa kita upayakan tentunya ya kan. Ada yang memang harus kita jalani, mungkin itu bagian dari ya apa yang memang harus kita jalani di hidup ini, tapi ada bagian yang memang masih bisa kita upayakan dan itu yang digambarkan dalam kartu. Makanya ada arkana mayor dan ada arkana minor gitu. Seperti itu. Detailnya itu yang masih bisa ada perubahan gitu. Jalannya yang masih bisa ada perubahan seperti itu. Ya jadi begitulah ya. Tetap ya masa depan itu sebenarnya misteri juga gitu. Cuman yang aku baca di sini ada potensi
keruntuhan, nah itu harus diwaspadai. Namanya hidup memang ada musibah ya. Kalau aku baca dari grup-grup sebelumnya sebenarnya mereka juga udah diuji, cuman mungkin sebelum menikah ujiannya gitu. Nah, kalau aku lihat di sini bisa jadi dalam pernikahannya tuh ujian beratnya gitu. Maaf banget ya. Nah, kabar baiknya di skenario kedua, grup 3 ini akhirnya bisa berhasil survive ya. Maksudnya memang rasanya hidup itu berat banget gitu loh. Berjuang dari bawah lagi dengan luka yang ada itu rasanya berat. Beratnya itu double gitu loh. Dan aku tidak ingin detail juga menjelaskan karena aku takutnya malah memberikan dampak nggak enak juga ya untuk didengar. Maksudnya aku tidak ingin memberikan dampak buruk gitu loh kalau berbicaranya terlalu detail karena kayaknya nggak enak didengar gitu loh, tidak enak didengar. Tapi aku sampaikan aja seperti itu hanya sekedar untuk berhati-hati, mmm, karena gimana ya, tidak harus lebih buruk atau tidak harus seburuk itu, kan masih bisa diupayakan gitu, dan tidak harus juga resonate gitu kan, oke, gitu. Mmm, Balik lagi ya, akhirnya mereka bisa naik lagi ke atas, tapi dengan apa ya, dengan keadaan yang, gimana ya, seperti orang dari medan perang gitu loh. Keadaannya udah benar-benar seperti berantakan gitu. Cuman, ya berantakan itu maksudnya mungkin melihat perasaan atau hatinya yang bisa jadi belum benar-benar sembuh karena mungkin terlalu dalam. Itu kayak, mmm, pelajaran yang sangat membekas gitu, termasuk lukanya gitu ya, bisa jadi seperti itu. Ya pokoknya akhirnya sih aku melihat ada situasi yang berubah gitu. Maksudnya berubah itu ya memang setelah ujian berat itu kehilangan semuanya, kehilangan banyak hal, tapi bisa survive sih. Kabar baiknya bisa survive ya. Oh, oke. Nah, saat proses survive, proses survive, proses bangkit, proses berusaha, ini memang ada proses perkembangan spiritual juga ya. Ya memang sih, kita tuh terbentur dan akhirnya terbentuk gitu kan. Kita terbentur oleh keadaan, ujian, dan akhirnya kita terbentuk karena apa yang sudah kita lalui itu gitu. Di sini ada proses perkembangan spiritual juga ya. Jadi memang setelah kejadian ini aku melihat mmm, memang sosok grup 3 ini menjadi orang yang berbeda ya, berbeda itu secara pemikiran dan spiritual. Mungkin mereka akhirnya jadi lebih mandiri, lebih sadar bahwa, mereka harus menggantungkan hidup mereka ya pada diri mereka gitu. Ya, terus mereka sadar bahwa segala hal itu ya bisa jadi hanya sementara gitu ya kan. Dan apa ya, ya mungkin lebih ke down to earth gitu ya. Mereka mungkin juga cenderung lebih humble, lebih apa ya, lebih kayak membumi gitu loh, bisa jadi seperti itu. Karena mereka, udah paham gitu bahwa apapun yang melekat di hidup mereka, kapanpun sewaktu-waktu juga bisa saja hilang gitu. Jadi apalagi yang harus disombongkan gitu ya. Mungkin mereka merasa gak ada yang perlu saya sombongkan karena ya saya yang dulu mana berpikir sih kalau saya bisa jadi saya yang saat ini gitu loh. Saya yang dulu gak akan kepikiran akan merasa seperti ini dalam tanda kutip seperti merasa terpuruk gitu loh. Ya, jadi di saat terpuruk itu mereka merasa mereka nggak perlu menyombongkan apapun, mereka tidak tidak harus menyombongkan apapun karena di saat seperti itu, apalagi yang mau mereka sombongkan gitu, itu cukup menampar mereka dan, memang membuat, pikiran dan karakter mereka jadi tumbuh lebih baik sih, gitu. Jadi mereka lebih bisa menghargai gitu, jadi ya gitu sih. Akhirnya mereka kalaupun akhirnya ke atas lagi gitu ya, akhirnya ke atas lagi hidupnya maksudnya mungkin mereka bisa meraih kesuksesan lagi gitu ya, memulai dari nol tapi akhirnya bisa juga meraih kejayaannya gitu ya.
Iya, benar sih, meraih kejayaan bisa juga bahkan dikenal banyak orang akibat dari apa yang sudah mereka lalui dan berhasil mereka raih lagi gitu. Itu mereka bisa menginspirasi, bisa sukses lewat situ, mereka bisa berjaya lagi, bisa ke atas lagi gitu loh. Dan kalaupun hidup mereka sudah di atas lagi setelah memulai dari nol ya, mereka juga tidak menjadi orang yang sombong gitu loh. Mereka ya walaupun kelihatannya ya mungkin di saat mereka sudah di atas lagi orang melihat, "Oh dia sih kayaknya bisa banget sombong," gitu ya. Tapi mereka yang mengalami itu nggak berpikir seperti itu. Karena seperti apapun hidup mereka walaupun sudah di atas lagi, walaupun sudah sukses misalkan ya, sudah berjaya gitu, sudah jauh lebih baik, tapi mereka itu kayak merasa malu untuk sombong gitu loh. Karena mereka teringat banget pelajaran-pelajaran ini gitu loh. Bahwa mereka itu pernah loh merasa di titik terendah hidupnya dan gak ada yang bisa mereka sombongkan di situ. Betapa mereka tuh merasa sangat bukan apa-apa gitu, merasa sangat rendah banget gitu loh. Sehingga saat sudah di atas pun kayak bukan sok untuk rendah hati, tapi memang kayak malu juga mau menyombongkan karena ya keadaan ini. Mereka kan ingat sama pelajaran ini gitu loh. Bahwa ternyata malu aja ya kalau gue sombong, ya walaupun mungkin mereka sudah berubah ya keadaannya. Ya tetap aja ada rasa malu gitu. Kesadaran ini kesadaran penuh, bukan sok humble ya. Bukan sok merendah diri, merendah hati gitu, bukan. Tapi memang kesadaran penuh bahwa mereka pernah dapat sudut pandang ini ya, pelajaran ini dari kehidupan gitu. Pernah berada di titik itu gitu loh. Jadi ya mereka apapun yang melekat dalam hidup dan diri mereka, kayak nggak ada yang perlu disombongin dan itu pun mereka sadari gitu loh. Gue pernah merasa sehina itu, jadi buat apa gue sekarang sombong gitu loh. Ada energi seperti itu di sini kalau aku lihat ya. Jadi itu skenario keduanya, tetap ada kabar baik, santai aja. Aku tidak ingin terus menggali yang bagian sedihnya karena takutnya kena juga ke mental gitu ya. Tapi aku akan berikan juga pastinya ke kabar baiknya yang aku lihat di sini, skenario kedua yang baik di sini gitu ya. Bahwa keadaan bisa berubah nantinya gitu. Ya itu sih ya. Jadi itu untuk grup 3 good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Pada akhirnya kalian memang bisa jadi pejuang banget sih, karena untungnya ya saat berada di titik rendah itu dan harus memulai segalanya dari nol, kalian ini masih bisa berjuang gitu loh, bukan berpikir quit gitu loh. Masih masih apa ya, walaupun awalnya kayak nggak yakin juga kalian akan bisa merubah keadaan seperti sebelumnya gitu, tapi kalian masih punya grup 3 ya maksudnya. Grup 3 ini masih punya apa ya, kemauan untuk melangkah, untuk ya berusaha gitu. Dan memang, meskipun keadaannya berat mereka kayak, masih apa ya, masih mau memaksakan dirinya berjuang gitu loh. Jadi ya mereka bisa jadi pejuang sih akhirnya di sini gitu ya. Seperti itu yang kuliah di sini. So, ya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari grup 3 ya. Pertama, ya betul nggak perlu juga kita sombong gitu ya, sewaktu-waktu segala hal bisa berubah. Karena grup-grup lainnya itu juga sebenarnya keadaannya juga berubah gitu loh. Hanya waktunya aja beda gitu. Ujian orang itu beda-beda, waktunya beda. Ada orang yang diuji dari dia kecil, ada orang yang diuji saat dia sudah menikah dan punya anak. Ada yang seperti itu. Ujian beratnya adalah ketika dia sudah punya anak, bisa seperti itu. Ya, jadi itu ya pelajarannya. Kemudian pelajaran lainnya adalah berusaha berdiri berdiri di atas kaki sendiri. Betul kita makhluk sosial, boleh juga kita bersandar pada pasangan, boleh juga kita mmm, apa ya, disupport, didukung. Mendapatkan dukungan dari pasangan boleh aja gitu, kita mencintai pasangan, terus kerja bareng dengan pasangan, maksudnya, apa ya, agak-agak manja ke pasangan boleh gitu. Kan yang dipertanyakan adalah kebiasaan dalam hal mindset gitu ya. Emosionalnya bergantung apa enggak gitu, secara emosional terlalu bergantung apa enggak gitu. Karena, pelajaran dari grup 3 ini yang aku dapat, yang aku lihat adalah sadar bahwa kita tidak perlu sangat bergantung sama orang lain. Ya, keadaan bisa berubah,
Tapi kalau kita terbiasa juga mengandalkan diri kita tidak terlalu merasakan goncangan hidup karena kita juga terbiasa dengan mengandalkan diri kita. Itu pelajarannya aku lihat di grup 3. By the way, di luar sana aku kenal orang yang kenal orang ya, maksudnya aku kenal orang ini dari studio olahraga gitu ya. Orang ini kecenderungan membanggakan dirinya, gini, membanggakan atau memamerkan dirinya yang, apa ya, yang dimanjakan pasangannya. Ya, mungkin ya ini dari sudut pandang aku, mungkin aja orang itu memang tipikalnya suka membandingkan hidupnya dengan orang lain dan suka, mmm, ingin tampak lebih, mungkin aja kayak gitu. Itu dari sudut pandang aku. Kenapa? Karena orang ini juga sebenarnya pernah curhat dan pernah terbuka gitu bahwa waktu itu, pacarnya ya, bahwa pacarnya itu selingkuh dan dia selingkuh sama, maaf banget ya, mmm, PSK gitu loh, atau intinya selingkuh sama, mmm, ya gitulah, pekerja itu, ya oke. Jadi maksudnya selingkuh itu maksudnya, melakukan hubungan intim dengan orang dan ada imbalannya gitu ya. Maksudnya ya gimana ya, aku juga bingung ya. Mmm, maksudnya nggak semua sorry sorry, sorry gimana ya, aku pertegas lagi ya, maksudnya memang orang yang menjadi selingkuhannya memang bekerja seperti itu gitu loh ya. Bukan apa ya, bukan misalkan kalian menikah terus kalian melakukan hubungan intim sama pasangan kalian memberi kalian uang, terus berarti kalian seperti itu, enggak ya, bukan kayak gitu maksudnya. Maksudnya itu, mmm, memang orang yang diajak berhubungan intim itu memang dia buka jasa itu gitu loh, oke? Untuk mendapatkan uang juga gitu. Ya buka jasa itu jadi berbayar lah ya maksudnya, buka jasa tersebut dan berbayar pastinya gitu. Oke itulah. Jadi, mmm, wanita ini pernah juga curhat dan cerita bahwa pacarnya, ya waktu itu pacarnya gitu, udah selingkuh dari dia dan itu dia lihat sendiri foto-fotonya gitu. Foto-fotonya itu aku nggak harus cerita detailnya ya, pokoknya nggak harus aku ceritakan detailnya karena ya anggap aja itu privasi, walaupun kalian juga nggak tahu orangnya siapa gitu ya, kan aku juga nggak ngasih tahu identitasnya siapa gitu ya. Mmm, intinya si wanita tersebut melihat foto-fotonya dengan jelas gitu loh, dengan jelas. Nah, pada akhirnya wanita ini menikah juga sih sama pria itu, gitu loh, ya. Jadi, ini adalah tipikal orang yang sudah dikasih red flag dari semesta, tapi dia tetap terjang. Mungkin dia nggak bisa lihat red flag itu, gitu. Atau mungkin dia udah sangat tergantung sekali sama pasangannya, gitu. Entah ya, entah juga, gitu. Mmm, apa ya, terus dari curhatannya dia itu, dia bilang gini, "Aduh kenapa sih kok harus difoto?" Gitu loh. "Kenapa harus difoto dan gue harus lihat?" Gitu loh. Berarti ini asumsi aku ya, menangkap itu. Mungkin dia tipikal yang, ya terserah lo mau selingkuh yang penting gua nggak lihat gitu. Ya karena sebagian orang di luar sana berpikirnya tidak seperti itu. Lebih baik saya melihat sebelum menikah, lebih baik saya melihat yang tidak enak, tapi saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya, daripada saya terus ditimbang-timbang dalam kebohongan gitu, hidup dalam kebohongan gitu, kan ada orang yang berpikirnya seperti itu. Nah kalau dia ini justru menyesali kenapa kok gue harus ngeliat fotonya gitu loh, kenapa kok, mmm, harus difoto sih, kan akhirnya gue ngelihat semuanya gitu loh, dan saat dia nggak sengaja melihat lagi, nggak harus aku kasih tahu ya di mana, mmm, file itu disimpan gitu loh ya. Saat dia melihat lagi, dia sakit lagi gitu loh, dan dia curhat soal itu gitu. Nah, ya itu loh maksudnya kalau dia mungkin tipikal yang lebih baik gua nggak tahu, lebih baik gua nggak lihat, dan mungkin dia lebih ke memilih hidup dalam kebohongan, entah juga gitu ya. Yang pasti itu udah red flag dan dia, meneruskan itu, ya itu pilihannya dan dia pasti tahu juga konsekuensinya atau mungkin dia nggak sadar konsekuensinya tapi pasti dia akan merasakan konsekuensinya juga gitu ya. Kenapa aku bilang seperti ini, karena adalah momen dia itu seperti ingin curhat, ingin dibacakan kayak gitu loh.
ya berarti ya mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu kan. Seperti itu. Mmm, Gini, ya itu pelajaran sih mungkin, apa ya, wanita tersebut juga wanita yang aku bilang tadi, yang aku ceritakan tadi itu, yang aku kenal itu mungkin, mmm, malah membanggakan dirinya kalau apa ya, kayak dimanjakan pasangannya gitu, dan dia menikmati itu dan, itu kayak dipamerkan sebagai sebuah, apa ya, mmm ya, apa ya, kayak agak disombongkan juga sih. Jadi hal yang ingin dipamerkan aja gitu, kayak kebanggaan buat dia gitu. Ya boleh aja maksudnya Anda memamerkan itu, kalau memang pasangan Anda juga setia gitu loh ya kan, kalau kayak gitu realitanya ya ngapain juga gitu. Maksudnya kita juga nggak melihat itu hal yang baik dan, bikin iri, ya mohon maaf aja gitu kan. Dan gini juga, dimanjakan dan menikmati dimanjakan sih boleh-boleh aja, saya pikir sah-sah saja gitu. Tetapi kalau kayak ingin memamerkan itu, bahwa, "Oh gue dimanjakan loh, apa-apa gue dilayani loh," itu buat apa gitu ya, silakan aja kalau Anda mau gitu, nggak apa-apa. Maksudnya aku ngomong sama orang tersebut ya. Kalau aku berbicara untuk orang tersebut ya maksudnya. Kalau orang tersebut mau ya silakan aja, tapi menurut saya sih, mmm, nggak perlu ya lah ya, maksudnya Mmm, nggak perlu memamerkan karena nggak semua orang juga melihat itu bagus gitu loh. Bukan soal bagus memamerkan ya, bagus dalam arti mindset gitu loh. Oh mindset-nya orang ini, memang suka aja dimanjakan dan terus terlena dengan dimanjakan itu. Jadi kalaupun nanti pasangannya gimana-gimana, ya tetap aja dia kayak nggak bisa apa-apa gitu, atau mungkin ya dia memang sudah menutup diri. Mungkin dia sudah sangat tergantung juga sama pasangannya ya, bisa jadi seperti itu. Jadi, kalau aku lihat sih dia tipikal orang yang memang nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri, nggak sanggup sendiri gitu. Jadi mau pasangannya kayak apa, ya dia udah nggak melihat red flag itu, dia skip red flag itu, karena dia nggak sanggup gitu loh sendiri. Jadi, dia nggak sanggup sendiri tapi dia lebih sanggup menjalani hubungan red flag gitu kali ya, mungkin kayak gitu. Nah itu loh yang aku bilang, kalau orang itu oke ini udah selesai pembacaannya, kalau kalian mau skip terserah, tapi aku mau berbicara dulu ya tentang pelajaran di sini. Kalian mau skip boleh, ini udah selesai kok. Nah soal wanita tadi ya, mmm, tadi aku mau ngomong apa ya, gini, apa namanya, ya kalau orang tersebut, kalau wanita tersebut cukup independen gitu ya, secara mental gitu ya. Secara mental mereka independen gitu ya. Mereka mudah sekali untuk memutuskan, tidak dilematis gitu loh. Anda red flag, hubungan ini red flag, saya nggak ada masalah sendiri gitu loh, karena saya pun masih baik-baik saja sendiri gitu. Nah tapi wanita ini yang memamerkan dia dimanja dengan pasangannya gitu, yang ternyata pasangannya selingkuh parah gitu kan. Dan sebenarnya hubungannya sepertinya banyak konfliknya sih mereka, cuman orang ini kayak agak denial gitu. Jadi, "Enggak kok, aku enggak, aku udah cocok banget sama pasangannya, by the way satunya Aries, satunya Taurus," gitu ya. "Enggak, aku udah cocok banget sama pasangan aku," gitu. "Oke, nggak apa-apa kalau memang seperti itu," gitu ya. Maksudnya gini, waktu dia bilang, "Oh, aku udah cocok banget sama pasangan aku pikir memang benar, dia memang sudah cocok dan tidak semua itu harus berkaitan dengan hanya pembacaan sign-sign ya, oh satunya Aries, satunya Taurus, ini jelas nggak nggak ini sih, bukan bukan ide baik gitu lah. Kan tidak harus semata-mata karena sign-sign itu gitu loh ya. Jadi ya aku pikir, ya mungkin aku yang salah, dia yang ya memang dia nggak ada apa-apa, maksudnya dia cocok-cocok aja, dia udah bilang seperti itu. Ternyata realitanya ke depannya, itu semua makin terbuka gitu loh. Ya dia cerita, dia begini, dia bilang gitu ya, dia terbuka gitu. Akhirnya terlihat juga fakta-fakta itu, realita itu gitu. Oh, ternyata kalau padahal awalnya aku percaya aja gitu loh. Maksudnya, oh ya mungkin dia Taurus dan Aries yang cocok gitu loh, kayak gitu. Ya, tapi ternyata dibukakan sih fakta-faktanya gitu loh. Akhirnya aku tahu gitu. Ya kalau aku sih berasumsi ya, kalau aku menangkapnya sebenarnya dia hanya apa ya, hanya dia pertama denial, mungkin denial,
"Oh udah aku udah nggak mau cari-cari lagi, udahlah aku sama yang ini aja," gitu. "Aku udah cocok kok sama ini," gitu. Denial. Kedua ya, ya mungkin sometimes dia itu ingin ingin terlihat baik di mata orang lain. Maksudnya terlihat baiknya itu dengan itu tadi, cara memamerkan itu loh, ya kan. Mungkin ingin terlihat lebih di atas orang lain, memiliki apa yang mungkin diinginkan orang lain gitu. Tapi sometimes dia mungkin lupa, akhirnya dia kelepasan cerita, kelepasan terbuka gitu. Dan akhirnya orang lain kan melihat sisi lain juga dari apa yang selama ini dia ceritakan. Oh, ternyata kalau dia bilang yang bagus-bagus, sisi lainnya itu ya nggak sebagus itu juga gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Ya mungkin ada itu karena dari sisi yang tidak ingin kalah gitu. Sebenarnya orang mau pamer sih terserah aja gitu ya. Cuman ya itu, kadang dia ini nggak ditanya tapi, seperti itu gitu loh. Mmm, menjelaskan aja gitu. Ya kalau aku sih senang-senang aja denger gitu kan, seperti itu ya. Jadi mungkin ada sisi nggak mau kalah dari dia, denial dan, mmm, orangnya memang tergantung banget sih sama pasangannya. Jadi, ya dia sangat dilematis. Mungkin buat dia, dia lebih mungkin, menjalani hubungan yang red flag bahkan sampai menikah. Aku nggak tahu juga ya akhirnya bagaimana karena aku, tidak ada komunikasi sama dia gitu loh. Jadi nggak tahu kelanjutannya bagaimana dan nggak mencari tahu juga gitu kan. Mmm, mungkin bagi dia ya lebih mungkin menjalani yang red flag itu karena dia nggak yakin dirinya akan bahagia tanpa pasangan gitu misalkan. Ya bukan berarti harus tanpa pasangan juga sih, cuman, kalau orang itu sudah bahagia dengan dirinya sendiri, dia kan nggak takut untuk memutus hubungan yang red flag, menjauh dari orang yang red flag, yang buat dia red flag loh ya, gitu. Tapi kalau dia nggak sanggup membahagiakan dirinya sendiri, nggak percaya diri gitu loh ya, bergantung banget pastinya sama pasangannya gitu. Jadi buat orang-orang yang seperti ini, mereka akan kecenderungan memilih untuk menjalani hubungan yang red flag karena mereka tidak punya bayangan kalau putus gitu loh. Mereka nggak punya bayangan bagaimana hidup tanpa pasangan, karena kecenderungan memang harus ada pasangan gitu. Jadi kayak gitu sih. Sebenarnya kan orang yang memutuskan sendiri dulu itu bukan berarti mereka selamanya harus tanpa pasangan, ya itu sih terserah ya. Mmm, tetapi kalau orang itu sudah bahagia dengan dirinya, dia kan tidak dilematis untuk memutus hubungannya red red flag tadi gitu loh. Tidak dilematis dan tidak sulit untuk memutus hubungan yang red flag. Kalau dia tidak bisa memutus hubungan yang red flag, bisa jadi dia sendiri sangat tergantung sama pasangannya. Nah itu tadi, bukan masalah memamerkannya loh ya, mau memamerkan sih terserah saja. Tetapi yang aku bilang itu adalah tidak semua orang di luar sana itu akan terkesan juga dengan sisi yang terlalu bergantung sama pasangan. Kalau dia seperti membanggakan dirinya dimanja oleh pasangan, kan berarti bisa jadi dia ini orang yang mentalnya inginnya dimanja terus gitu, mentalnya memang ingin bergantung terus gitu loh. Ya tidak semua orang terkesan juga dengan hal itu, karena sebagian orang yang lain seperti saya, lebih terkesan dengan mental yang independen gitu. Boleh dimanjakan, boleh menikmati dimanjakan, tapi tetap menyisakan sisi independen, membiasakan sisi independen itu ada, menurut aku itu bagus. Karena kehidupan itu sangat dinamis gitu ya. Apapun yang terjadi kita tidak merasa, mmm, terlalu terguncang karena kita masih punya sisi independen itu yang kita pelihara gitu loh. Contoh ya, contoh misalkan gini, mmm misalkan, apa ya, misalkan contoh saya gitu ya, misalkan saya itu, ya biasa aja bikin minum sendiri, bikin teh sendiri gitu. Kalau saya sedang bersama ibu saya misalkan, ibu saya ini suka membuatkan minum saya, membuatkan teh saya, tetapi, bukan berarti saya terlena dengan hal itu gitu loh. Karena ketika saya tidak bersama ibu saya dan saya tinggal sendiri, saya tidak merasa terguncang, biasa aja, justru nyaman-nyaman aja gitu. Justru saya cenderung apa ya, nyaman sih, apa ya, maksudnya tinggal di rumah sendiri itu nyaman gitu.
saya buat minuman sendiri pun biasa aja gitu. Jadi kan bukan berarti karena saat saya bersama ibu saya lalu dibuatkan minuman, lalu akhirnya saya terbiasanya dibuatkan minuman gitu. Lalu tiba-tiba saat tinggal sendiri rasanya ada yang hilang, ada yang kurang gitu. Nggak kayak gitu juga untungnya gitu loh. Artinya kan itu hal yang simpel, saya pun bisa lakukan sendiri gitu. Ya kalau ada ibu saya terus mau buatkan minuman ya terserah sih. Cuman, saya sendiri tidak menjadikan diri saya itu akhirnya tergantung gitu loh dan terlena dengan itu semua gitu. Saya pun menikmati melakukan hal-hal kecil atau hal-hal yang bisa saya lakukan gitu loh. Saya menikmati melakukan hal-hal kecil atau hal-hal yang masih bisa saya lakukan gitu. Intinya saya menikmati juga kok sisi, independen itu saya nikmati dan saya sukai gitu ya. Jadi, walaupun saya sedang tidak bersama ibu saya gitu ya misalkan, ya nggak ada yang heran gitu, nggak ada hal yang bikin sedih, "Oh ya ampun biasanya gue dibuatin teh," gitu kan, "tapi sekarang gue harus buat sendiri." Kan nggak gitu juga, biasa aja. Maksudnya kalau saya pikir-pikir, mmm, biasa aja sih ternyata. Maksudnya saya ya tetap dengan rutinitas itu, buat teh, buat minum, nggak ada yang bermasalah ya, nggak ada guncangan gitu ya. Karena mungkin memelihara dan terbiasa juga dengan mental mandiri, mental ya kalau aku bilang. Ya karena di luar sana ada orang yang kelihatannya ya wanita ya, kelihatannya dia ini pekerja, dia ini bisa menghasilkan uang, tapi dia ini tipe yang selalu butuh pasangan. Jadi kalau nggak ada pasangan, dia tuh kayak sulit hidup gitu loh. Nah, itu yang aku sebut independen itu sebenarnya state of mind sih. Mandiri itu adalah soal mmm, mental seseorang gitu. Karena orang itu bisa aja mungkin, apa ya, keuangannya sedang sulit gitu, tapi, dengan mental mandiri dia masih bisa bertahan gitu loh dengan mental itu, ya bayangkan. Misalnya, oh dia mentalnya mandiri, mau dihadapkan pada ujian ekonomi lagi seret, lagi jomblo, ya biasa aja gitu loh. Maksudnya, bukan berarti nggak sedih ya, sedihnya bukan karena jomblonya, bisa jadi sedihnya karena duitnya bisa jadi ya. Tapi, mmm, ya maksudnya bisa dilalui gitu loh. Ya masalah itu ada tapi, nggak yang terguncang hebat gitu juga kan, masalah yang begitu. Gitulah ya intinya, oke. Jadi balik lagi sih, mandiri itu soal state of mind. Oke, itu yang aku dapatkan pelajarannya dari grup 3. Good luck untuk kalian, kita ketemu lagi di video lainnya, bye.